Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Amsal 22 ayat 15. Tongkat didikan akan membebaskan anak muda dari kebebalan dan akan memberikan kebebasan untuk menatap masa depan yang baik. Kebebalanlah yang menjadi natur dari seorang manusia sejak ia masih bayi. Tuhan mengajarkan tentang sikap mendidik menggunakan hukuman fisik yang bijaksana. Anak-anak itu sejak mereka lahir memiliki sifat egois, keras kepala, tidak sabar, malas, tidak puas diri, pembohong, sombong, pemberontak. Mereka tidak perlu diajari hal-hal tersebut karena mereka mengetahuinya secara naluriah sejak lahir. Tanpa pelatihan, anak-anak hanya mengetahui proses berpikir dan reaksi bodoh terhadap kehidupan. Jika naluri, kebiasaan, atau preferensi ini tidak diperbaiki, dan jika anak-anak tidak diajari kebijaksanaan, mereka akan mengejar kesalahan ini menuju kehidupan yang disfungsional dan kehancuran dini. Dengan hikmat Salomo yang terilhami, cara terbaik dan satu-satunya untuk melatih mereka adalah dengan menggunakan tongkat. Tongkat adalah alat yang pokok yang mungkin memiliki beberapa bentuk yang berbeda. Hal itu terkadang bersinggungan dengan tongkat kekuasaan, tanda kekuasaan yang digunakan oleh orang yang memerintah. Tetapi tongkat juga adalah suatu alat yang digunakan untuk menjalankan kedisiplinan yang korektif dan fisik. Tetapi apapun alat yang mungkin ada, hal itu berarti mengembalikan anak yang melawan arah pada arah yang benar. Pada zaman dahulu para pendidik berhasil mendidik banyak generasi anak muda untuk memiliki karakter dan disiplin yang baik. Mereka tidak mempermasalahkan penggunaan tongkat dalam mendidik anak-anak muda, sebab tujuannya adalah untuk mengkoreksi kebebalan anak-anak mereka. Pencambukan telah menjadi salah satu metode yang paling banyak digunakan secara universal untuk menghukum kejahatan publik, serta sebagai sarana untuk menjaga disiplin keluarga, rumah tangga, militer dan akademik. Kebenarannya sederhana, tongkat didikan akan menyelamatkan anak-anak dari neraka dalam hidup ini. Rasa sakit kecil dari hukuman fisik ketika seorang anak masih kecil akan menyelamatkannya dan menyelamatkan banyak orang lain yang terlukai akibat perilaku buruk anak muda tersebut, serta menyelamatkan anak muda itu dari kesulitan di masa depan. Kebijaksanaan dalam peribahasa ini begitu benar sehingga Tuhan sendiri menggambarkan penggunaan tongkat dan cambuknya sendiri untuk menghukum anak-anaknya yang terkasih untuk menyempurnakan mereka demi kemuliaannya dan keuntungan mereka. Apa yang dibuktikan oleh penggunaan tongkat atau cambuk oleh Allah atas seseorang? Cintanya untuk mereka. Orang tua yang pengasih pasti akan menggunakan tongkat dan menggunakannya lebih awal. Yesus lahir tanpa kebebalan, tanpa natur berdosa. Dia selalu menaati orang tuanya, Lukas pasal 2 ayat 51. Dia adalah satu-satunya anak yang tidak pernah membutuhkan tongkat didikan dari orang tuanya. Karakternya bijak tanpa kebebalan bahkan sejak lahir. Amsal 22 ayat 6 adalah salah satu amsal terkenal yang sering disebut dalam konteks pendidikan anak. Secara hurufiah, terjemahan ayat itu berbunyi, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu." Amsal ini mengajarkan sebuah dalil bahwa didikan yang diterima seseorang sejak masa muda akan mempengaruhi kehidupan orang itu sampai masa tuanya. Dalil yang diajarkan amsal ini membawa dua implikasi. Pertama, sebuah peringatan. Jika seorang muda diajar dengan ajaran yang salah atau dibiarkan mengikuti keinginan hatinya yang egois dan jahat, ia akan menuai hasil didikan tersebut pada masa tua, berupa kehidupan yang hancur. Kedua, sebuah anjuran. Supaya seorang muda dapat memiliki masa tua yang baik dan berguna bagi sesama, sejak kecil ia harus dididik dengan ajaran yang benar. Untuk setiap pembaca yang sudah dewasa dan berada di luar kemampuan orang tua yang membantu, ikutilah teladannya yang sempurna. Amsal 22 ayat 6 mengingatkan kita untuk secara serius memperhatikan pendidikan yang diterima generasi penerus, khususnya di era teknologi canggih yang menawarkan berbagai macam pengajaran dengan cara menarik. Tahukah Anda bahwa pengajaran yang disebarkan melalui media sosial mudah disusupi pengajaran sesat yang bisa menjerumuskan generasi muda ke jalan yang sesat? Ajarkanlah kebenaran firman Tuhan kepada generasi muda, supaya mereka tidak menyimpang dari kebenaran Tuhan sampai masa tua mereka. Firman Tuhan dengan jelas memberikan solusinya yaitu tongkat didikan. Tongkat didikan diberikan Tuhan kepada anak-anak muda yang mau untuk merelakan dirinya dididik. Bahkan bertolak belakang dengan kebebasan yang didambakan dalam gaya hidup hedonisme, tongkat didikanlah yang akan melepaskan anak muda dari kebodohan. Tongkat bukan lambang kenikmatan, tetapi lambang disiplin. Tidak menyenangkan tetapi didikanlah yang akan mengusir kebodohan anak-anak muda, sehingga mereka akan mampu untuk mengambil pilihan-pilihan yang tepat dalam kehidupan mereka. Sikap untuk menerima tongkat didikan. 1. Tidak menyerah dengan didikan. Kenapa orang tua memerlukan kendali? Kendali diperlukan oleh karena ketidakdewasaan dan kebodohan anak-anak,
tetapi juga oleh karena kecenderungan yang alami untuk pemberontakan. Oleh karena kejatuhan manusia, pemberontakan tidak bisa dipisahkan dalam kita. 2. Tidak melawan ketika didisiplin dalam arti kata kita siap untuk dikoreksi. Tongkat didikan bukanlah hal yang menyenangkan buat daging. Dikekang itu tidak menyenangkan, karena itu nasihat yang penting adalah jangan melawan ketika ada didikan. 3. Menanggalkan ego dan memiliki ketundukan. Tuhan telah mendirikan, tetapkan institusi otoritas seperti pemerintah dan keluarga untuk perlindungan masyarakat. Institusi ini dirancang untuk mewakili otoritas Tuhan di dalam batasan-batasan tertentu atau menentukan batas dalam rangka mengendalikan kecenderungan yang alami di dalam manusia untuk memanfaatkan dan merugikan orang lain. Seseorang yang mau dididik harus memiliki ketundukan diri.